Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membuat penyajian data numerik ya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, pertama kita menggunakan data tunggal ya. Data tunggal yaitu terdiri dari data tentang banyak anak per keluarga yang terdiri dari 90 data atau 90 keluarga yang dicatat berapa masing-masing anak pada setiap keluarga. Nah, dari data 90 keluarga ini kita buatkan tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal ya. Nah, untuk secara Microsoft Excel ya, kalau manual seperti yang sudah kita pelajari menggunakan tally ya. Nah, atau turus. Kemudian kalau untuk menggunakan Microsoft Excel kita bisa langsung menggunakan COUNTIF ya. COUNTIF dari range-nya ini sebanyak ini. Kemudian kriterianya adalah sekarang nilainya yang 0. Nah, untuk membuat rumus ini bisa kita drag ke bawah ya, kita tambahkan di sini tanda dolar ya, di sini juga dolar. Nah, kemudian kita enter lagi. Nah, kita tarik ini, tunggu sampai tanda tambah, kita tarik sampai 5. Nah, nilainya 17 semua ya. Nah, untuk mengganti nilainya, kita ganti kriteria di belakang sesuai dengan berapa banyak anak. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang sudah terisi masing-masing frekuensi untuk banyak anak 0 sampai 5. Sekarang kita coba cocokkan jumlahnya, harusnya 90 ya. Oke, benar ya. Berarti penghitungan kita sudah selesai. Nah, sampai di sini kita sudah selesai membuat yang namanya tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, sekarang dari tabel distribusi frekuensi tunggal, data tunggal, kita bisa membuat yang namanya dot plot. Nah, untuk membuat dot plot, kita perlu bantuan tabel tambahan ya. Di sini sudah dipindahkan data yang ini, 0, 2, 0, 4, 4 ya, sampai data ke 90. Nah, ini kita gunakan untuk bantuan kita membuat grafik dot plot. Nah, pertama di sini kita menghitung 0 ini sudah berapa ya. Di sini 0 yang pertama, kemudian 2 yang pertama, 0 sekarang 0 yang kedua ya. 1 yang pertama, 4 yang pertama, kemudian 4 yang kedua dan seterusnya. Nah, ini secara manual. Lalu bagaimana untuk lebih mudah menggunakan Microsoft Excel ya? Kita buatkan di sini COUNTIF, kemudian range-nya tadi C13 ya, sampai C13 juga ya, kriterianya juga C13. Nah, kemudian kita tambahkan di sini tanda dolar. Sekarang kita coba enter ya. Nah, kemudian kita drag ke bawah. Nah, secara otomatis ini sudah menghitung ya. Ini 0 yang pertama, 2 yang pertama, 0 yang kedua, 4 yang pertama, dan 4 yang kedua. Sampai seterusnya ke data ke 90 ya. Nah, dari ini, nah kita blok, kemudian baru kita bisa buatkan bentuk dot plot menggunakan scatter ya, scatter plot. Kita pilih. Nah, maka terbentuklah bentuk dot plot ya. Tinggal kita perbaiki, percantik ya, menjadi pakai judul dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut ke data kelompok. Nah, data kelompok di sini sebagai contoh yaitu daftar nilai mahasiswa sebanyak 35 mahasiswa ya. Nah, bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok? Nah, ini sudah ada tabel kosongnya ya, tinggal kita bagaimana membuatnya. Nah, kita perlu bantuan tabel tambahan bantuan ya, seperti ini. Nah, kita hitung dulu di sini. Ada item-item yang perlu kita hitung. Pertama yaitu N atau banyak data ya. Banyak data kita hitung dengan count A. Nah, 35
35 data ya. Kemudian nilai maksimum dengan rumus max. Maksimumnya 95. Kemudian minimum, nilai minimum, min. Nah, selanjutnya range. Range ini rumusnya nilai maksimum kita kurang dengan nilai minimum. Dapat nilainya 35. Kemudian sekarang K atau banyak kelas. Rumusnya 1 ditambah 3,322 dikali log dari M. Ya. Hasilnya 6,129. Kemudian P ini panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya range kita bagi dengan banyak kelas. Hasilnya 5,71. Kita bulatkan nilai ini ya menggunakan rumus round. Kemudian di belakangnya 0. Nah, hasil pembulatan kelas yaitu sebanyak 6 kelas. Kemudian hasil pembulatan panjang kelas yaitu sebanyak 6. Nah, sekarang kita beralih ke tabel. Di sini tabel bantuan, kita tentukan dulu batas bawah dari kelas yang pertama. Ini ada 6 kelas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk kelas pertama kita tentukan dulu batas bawahnya berapa ya. Ada ketentuan boleh menggunakan batas bawah itu sebesar nilai minimum. Di sini nilainya 60. Atau ada juga nilai batas bawah yang boleh itu nilai minimum kita kurang dengan panjang kelas. Jadi 60 kurang 6, 54. Jadi nilainya di sini boleh mulai dari 54, 55, 56, 57, 58, 59, dan 60. Ya, nah di sini kita gunakan untuk praktek nilai minimum saja ya, 60. Kemudian lanjut di batas atas. Batas-batas rumusnya, batas bawah ini kita tambahkan panjang kelas, kita kurang 1. Hasilnya 65. Kemudian batas bawah yang kedua yaitu batas atas. Batas atas ini kita tambah 1. Ya. Nah, sekarang tinggal kita drag ke bawah. Nah, ini juga kita drag ke bawah, maka dapat ini ya, tunggu. Nah, ini sama dengan ini kita tambah ini kita kasih ini ya. Oke. Ya, nah jadi di sini kita kasih tanda dolar ya agar nilainya tetap di sini 6. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat batas bawah, batas atas. Tinggal kita pindahkan ke interval. Batas bawahnya 60 sampai 65 ya, interval pertama. Kemudian kelas kedua 66 sampai 71, kelas ketiga 72 sampai 77, kelas keempat 78 sampai 83, kelas kelima 84 sampai 89, dan kelas ke-6 90 sampai 95. Sekarang kita menentukan frekuensi ya. Nah, frekuensi ini caranya kita blok dulu semuanya ya. Setelah kita blok semuanya, kita langsung tulis sama dengan, kemudian frekuensi. Nah, kemudian kita blok yang ini semua, titik koma, kemudian kita blok yang batas atas ini semua. Ya, tutup kurung. Nah, bukan enter ya untuk untuk menjalankan perintah ini, berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain langsung enter, kalau yang ini kita tekan secara bersamaan tombol shift, control, enter. Nah, jadi 3 tombol secara bersamaan, shift, control, enter. Nah, otomatis frekuensinya akan terhitung seperti ini. Kalau mau kita cek, hasilnya harus 35 ya. Oke, sudah benar, 35. Jadi ini tinggal kita copy ke tabel
distribusi frekuensi yang sudah kita siapkan ya. Nah, oke. Nah, sampai di sini kita sudah selesai ya untuk membuat yang namanya tabel distribusi frekuensi. Kemudian selanjutnya dari data kelompok kita bisa membuat yang namanya histogram dan poligon. Nah, untuk membuat histogram dan poligon yang yang ini ya dalam satu grafik yang sama, kita tinggal kopikan. Ini kita perlu ini ya, tabel bantuan ya untuk membuat histogram dan poligon. Jadi frekuensinya kita buat 2. Nah, jadi seperti ini. Nah, dari tabel ini membuat kita bisa membuat histogram dan poligon. Nah, kita blok yang ini ya. Kemudian kita buat insert, kita pilih kolom. Nah, kita akan mendapatkan bentuk grafik diagram batang ganda seperti ini. Nah, sekarang kita akan otak-atik sehingga menjadi bentuk histogram dan poligon. Pertama, kita klik kanan, ya, klik kanan, kemudian kita select data. Nah, di sini frekuensi yang pertama kita edit, kita ubah menjadi histogram. Oke. Nah, kemudian frekuensi yang kedua kita edit menjadi poligon. Nah, oke. Sekarang oke. Jadi otomatis sebagai label yang warna biru itu histogram, yang warna merah itu poligon. Sekarang histogram itu adalah bentuk diagram batang yang saling berhimpit ya, berdempetan ya. Nah, kita ubah ya, kita klik grafik yang warna biru sehingga semuanya ini jadi terklik seperti ini ya. Nah, kemudian kita klik kanan di tempat yang sama, kemudian kita format data series. Kita klik, nah muncul perintah ini. Oke, kita ulang ya. Oke. Nah, sini kita muncul perintah ini ya. Nah, kita geser ini menjadi gap width ini menjadi no gap. Nilainya 0%. Nah, sehingga di sini nilainya sudah saling berdempet ya. Nah, selanjutnya kita mengubah poligon yang merah ini menjadi diagram garis ya atau line chart sehingga menjadi bentuk poligon. Nah, kita klik yang merah, kemudian kita klik kanan, kita change series chart type, kita pilih menjadi line yang ada titik-titiknya ya. Nah, ini sekarang sudah berubah menjadi bentuknya menjadi diagram garis ya, atau kalau di sini sebagai poligon. Nah, sekarang kita tinggal menambah bentuk histogram ini agar menjadi ada batas masing-masing ya. Nah, kita format data series, kita ganti di border color, kita pilih solid line, kita misalnya pilih warna putih ya. Nah, sekarang sudah ada garis masing-masing pembatas antara satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, di sini sudah selesai ya bentuk histogram dan poligon yang kita buat. Nah, selanjutnya kita membuat grafik yang namanya OGIF ya. Nah, OGIF ini kita butuh nilai selain nilai interval ya, kita butuh yang namanya frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Ini kita lengkapi dulu ya. Di sini ada nilai tengah sama dengan nilai tengah itu nilai batas atas, kita buat kurung, nilai batas atas tambah batas bawah kita bagi 2 ya. Enter. Nah, kemudian kita drag ke bawah. Oke, kemudian frekuensi relatif apa rumusnya? Frekuensi relatif rumusnya frekuensi dibagi total ya. Total ini kita kasih tanda dolar ya. Nah, di frekuensi relatif nanti totalnya harus 1 ya. Oke. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari ya. Kita ambil yang ini untuk kelas pertama, kemudian kelas keduanya yang ini kita tambahkan ini. Ini 11. Sekarang kita drag saja ke bawah. Oke, total paling bawah ini paling besar frekuensi 35. Nah, ini frekuensi kurang dari. Kemudian frekuensi lebih dari ini kembalikan dari sini ya. Tinggal kita copy ini saja.
sampai 8. Oke, sekarang ini kita copy ke tabel bawah untuk membuat yang namanya OGIF. OGIF ini ada dua ya, OGIF positif dan OGIF negatif. Nah, untuk di sini kita buat bentuknya sama ya. Bentuk grafiknya di satu tempat. Line. Oke, nah ini bentuk diagram OGIF ya, yang kurang dari itu yang ke atas atau FK kurang dari ini sama dengan OGIF positif ya. Di sini OGIF jadi OGIF positif itu yang grafiknya menaik ya, kemudian OGIF negatif itu yang grafiknya menurun. Nah, di sini sudah selesai bentuk OGIF, tinggal kita tambahkan judul dan label horizontal dan vertikalnya. Nah, sekarang sudah selesai ya materi tentang penyajian data numerik. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.